Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Ia adalah putri dari istri pertama, tetapi bukan istri utama. Ibunya bernama Ema Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru agama di Telukaur, Jepara. R.A. Kartini pernah curhat kepada sahabatnya di Belanda, Stella Zihandelaar bertanggal 6 November 1899. Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku, jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya? Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini, orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca. Aku pikir, adalah gila, orang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibaca. Itu sama halnya engkau menyuruh aku menghafal bahasa Inggris, tapi tidak memberi artinya. Aku pikir, tidak jadi orang soleh pun tidak apa-apa asalkan jadi orang baik hati. Bukankah begitu Stella? R.A. Kartini melanjutkan curhatnya, tapi kali ini dalam surat bertanggal 15 Agustus 1902 yang dikirim ke Nyonya Abendanon. Dan waktu itu aku tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak tahu apa perlu dan manfaatnya. Aku tidak mau lagi membaca Al-Quran, belajar menghafal perumpamaan-perumpamaan dengan bahasa asing yang tidak aku mengerti artinya. Jangan-jangan, guruku pun tidak mengerti artinya. Katakanlah kepada aku apa artinya, nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa. Kitab ini terlalu suci, sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya. R.A. Kartini juga pernah curhat sama guru agamanya, yaitu Kiai Soleh Darat Semarang. Selama ini Al-Fatihah gelap bagi saya. Saya tak mengerti sedikit pun maknanya. Tetapi sejak hari ini ia menjadi terang benderang sampai kepada makna tersiratnya, sebab Romo Kiai telah menerangkannya dalam bahasa Jawa yang saya pahami. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Sebab aturan penjajah Belanda kala itu orang tidak boleh menerjemahkan Al-Quran. Menurut Fadilah Soleh, cucu Kiai Soleh Darat, takdir mempertemukan Kartini dengan Kiai Soleh Darat. Pertemuan ini terjadi dalam acara pengajian di rumah Bupati Demak, Pangeran Aryo Hadiningrat, yang juga paman R.A. Kartini. Ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian bagi para keluarga bangsawan atau abdi dalem dan pejabat-pejabat Demak yang waktu itu disampaikan oleh Kiai Soleh Darat. Saat itu, Kiai Soleh Darat sedang mengajarkan tafsir surah Al-Fatihah. R.A. Kartini menjadi sangat tertarik dengan penjelasan-penjelasan ilmu agama yang disampaikan Kiai Soleh Darat tersebut. Kartini bertanya, "Kiai, selama hidupku baru kali ini aku berkesempatan memahami makna surat Al-Fatihah, surat pertama dan induk Al-Quran. Isinya begitu indah, menggetarkan sanubariku," ujar Kartini. Kiai Soleh tertegun. Sang guru seolah tak punya kata untuk menyela. Kartini melanjutkan, bukan berarti hati ini tidak bersyukur kepada Allah. Namun, aku heran, mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bukankah Al-Quran adalah bimbingan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Dialog berhenti sampai di situ. Nyonya Fadilah Soleh menulis, bahwa Kiai Soleh tak bisa berkata apa-apa kecuali, Subhanallah. Kartini telah menggugah kesadaran Kiai Soleh untuk melakukan pekerjaan besar, yaitu menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Kiai Soleh Darat menentang larangan ini dan akhirnya beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dengan ditulis dalam huruf J Arab gundul atau J Arab pegon, sehingga tidak dicurigai oleh penjajah. Maka dikala itu, atas inspirasi R.A. Kartini, keluarlah kitab tafsir pertama di Indonesia. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran yang ditulis Kiai Soleh Darat ini diberi nama Kitab Faidur Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab pegon.